Halo, selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini kita mau bedah nih materi soal portal Kemendikbudmen yang baru. Betul. Ada beberapa lembar info yang cukup detail ya, soal fitur dan manfaatnya. Iya, nah misi kita hari ini kita pengen ngerti ini portal sebenarnya apa sih? Terus fitur utamanya apa aja dan kenapa ini penting buat Anda para ASN di Kemendikbudmen? Langsung aja ya kita gali. Boleh, boleh. Jadi, intinya gini, portal Kemendikbudmen ini semacam gerbang layanan terpadu. Satu pintu gitu buat semua urusan kepegawaian. Satu pintu, maksudnya di mana tuh? Ya, jadi kan sebelumnya mungkin Anda harus buka banyak aplikasi ya, buat urusan beda-beda. Nah, info yang kita punya ini nyebut ada sekitar 14 aplikasi loh. 14? Wow. Nah ya, 14 aplikasi itu sekarang coba disatuin ke sini. Jadi satu ekosistem aja, biar lebih gampang. Wah itu sih bagus banget ya. Jadi nggak perlu pusing inget banyak login atau pindah-pindah sistem gitu kan. Cara masuknya gimana? Betul, tujuannya emang efisiensi. Buat aksesnya ini pakai single sign-on SSO. Jadi cukup login sekali aja pakai email @kemendikbudmen.go.id Anda, udah bisa akses banyak layanan nanti. Oke, akses lebih simpel. Nah, terus apa aja nih yang udah bisa dilakuin di portal ini sekarang? Katanya ada 4 fokus utama ya? Iya, di awal ini ada 4 area prioritas. Yang pertama itu soal kepegawaian. Lebih ke data ya. Data kepegawaian, cakupannya apa aja tuh? Ini cukup lengkap sih, mulai dari data pribadi Anda, data induk, terus riwayat pendidikan, pelatihan, riwayat jabatan, kepangkatan, sampai kinerja. Oh, termasuk SK juga. Betul. Pengelolaan SK, baik itu SK Anda sendiri atau mau lihat daftar semua SK, itu ada. Plus, ada juga profil pegawai yang aktif sama yang non-aktif, tapi udah terverifikasi. Sama master data kepegawaian terpusat. Jadi, ya semacam dashboard utama data Anda lah. Kebayang sih punya semua data penting di satu tempat pasti praktis banget ya. Oke, itu data. Lalu yang kedua, kehadiran atau presensi. Nah, buat presensi ini, fitur-fitur standar tapi penting ya, kayak clock in dan clock out, terus pengajuan sama manajemen cuti, izin. Oh, termasuk ngatur jadwal kerja gitu. Iya, manajemen jadwal sama shift kerja juga masuk di sini. Jadi urusan administrasi kehadiran harian lah intinya. Oke, standar tapi krusial ya. Nah, area ketiga nih, kinerja pegawai. Ini kayaknya penting banget kan? Apa aja fiturnya? Betul. Ini lumayan komplit siklusnya, mulai dari pas Anda bikin rencana SKP, sasaran kinerja pegawai, terus nanti ngisi bukti dukung sama log harian kerjaan Anda. Terus penilaiannya? Iya, ada proses buat feedback sama penilaian akhirnya, bahkan sampai ke pengajuan kenaikan pangkat atau jabatan loh. Bisa sekalian klaim angka kredit lebih awal di sini. Wah, menarik tuh. Klaim angka kredit lebih awal. Kalau misal kita kurang setuju sama penilaiannya, gimana? Nah, itu juga ada fiturnya. Bisa mengajukan keberatan kalau Anda ngerasa penilaiannya dia kurang pas gitu. Wah, lengkap banget ya siklusnya dari A sampai Z. Oke, terakhir, statistik dan laporan. Ini buat apa nih? Ini gunanya bisa buat Anda pribadi, bisa juga buat pimpinan atau bagian kepegawaian. Isinya ya laporan-laporan, kayak rekap presensi, laporan tukin, tunjangan kinerja. Oh, evaluasi kinerja agregat gitu ada juga. Ada rekap evaluasi kinerja pegawai, terus ada juga grafik profil pegawai Kemendikbudmen secara keseluruhan. Jadi bisa buat mantau dan ambil keputusan pakai data, gitu. Oke, jadi bukan cuma urusan sehari-hari, tapi juga lihat gambaran besarnya ya. Nah, dari semua fitur ini, apa sih kelebihan utamanya yang paling mau ditonjolkan? Ada 3 poin kan ya? Ya, ada 3 kelebihan utama. Pertama, terpadu. Ya kayak tadi kita bahas, nyatuin 14 aplikasi itu kan bikin proses jadi lebih ramping. Nggak ada lagi kerjaan yang diulang-ulang atau data diinput berkali-kali di sistem beda. Pengalaman pengguna atau UX-nya jadi lebih enak lah. Masuk akal banget. Yang kedua, Kedua, dapat diandalkan. Ini penting nih, karena portal ini nyambung langsung ke sistem nasional, kayak sistemnya BKN sama SIASN. Jadi data Anda misalnya riwayat pangkat atau jabatan, itu otomatis sinkron. Harapannya jadi lebih akurat kan? oh iya, itu penting banget buat jangka panjang ya, biar nggak ada salah data pas mau urus apa-apa. Betul. Selain itu,
Soal keamanan dan transparansi data juga jadi perhatian. Plus, pimpinan jadi lebih gampang kalau mau lihat rekap kinerja atau tunjangan, kapan aja bisa. Oke, terpadu dapat diandalkan. Yang ketiga, Ketiga, meningkatkan produktivitas. Ujung-ujungnya ya ini, tujuannya meringankan beban administrasi Anda, ya bayangin aja. Dulu mungkin mau cuti harus isi form A, cek sisa cuti di aplikasi B. Sekarang, harapannya tinggal klik-klik aja di sini. jadi waktunya bisa dipakai buat kerjaan yang lebih penting gitu ya? Persis, biar Anda bisa lebih fokus ke kinerja substantif. Ini kan nyambung juga ke tujuan besar kementerian soal budaya kerja itu kan? Ah ya, budaya kerja ramah dan santun itu ya. Rajin, akuntabel, melayani, adaptif, harmonis. Terus senyum, amanah, normatif, tanggap, unggul, nyaman. Nah, itu dia. Jadi portal ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga dilihat sebagai alat buat dorong budaya kerja itu. Kalau administrasi lebih ringan, kan harapannya aspek melayani dan adaptifnya bisa lebih kerasa gitu. Ngerti-ngerti. Jadi ini bukan akhir ya, portalnya masih akan dikembangin lagi. Iya, ini baru tahap awal. Rencananya bakal ditambah lagi layanannya. Kayak manajemen talenta, terus tunjangan kerja yang lebih detail, sama kebutuhan lain. Contohnya Perjadin buat perjalanan dinas. Oh, Sinde juga mau diintegrasiin SSO-nya. Rencananya gitu, buat aplikasi persuratan internal itu. Jadi ekosistem digitalnya bakal makin luas. Oke, sip. Nah, info praktis nih, kalau ada yang belum tahu, aksesnya gimana? Alamatnya di portal.kemendikdasmen.go.id. Kalau lupa password, katanya bisa kontak admin kepegawaian di unit kerja masing-masing atau scan QR code yang ada di materi infonya. Oke, jelas ya. Jadi, kalau kita rangkum nih, portal Kemendikdasmen ini upaya besar buat nyatuin layanan pegawai, bikin lebih andal karena nyambung ke data nasional. Dan tujuannya biar Anda lebih produktif, bebas dari ribetnya administrasi, dan bisa fokus ke budaya kerja ramah santun itu. Tepat sekali. Kurang lebih begitu gambaran besarnya. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Kan sistem ini tujuannya jelas ya, buat motong waktu administrasi. Coba deh dipikirin, perubahan ini kira-kira bisa nggak ya secara fundamental ngubah bukan cuma cara Anda kerja jadi lebih efisien, tapi juga ngubah fokus Anda. Mungkin ada potensi dampak lain dari pekerjaan Anda di kementerian yang bisa lebih digali karena waktunya lebih luang. Ya, sekedar bahan renungan aja.